DPP PD Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar, karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia, sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, beserta jajaran. Saya sebagai kader Partai Gerindra merasa perlu menanggapi pernyataan yang saudara sampaikan dalam konferensi pers pada 28 November 2024 di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, saudara dan rekan-rekan menuduh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Partai Coklat serta pejabat kepala daerah telah menyalahgunakan wewenang mereka untuk menggalang suara demi keuntungan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada 2024. Pernyataan resmi yang disampaikan atas nama institusi partai di kantor pusat DPP PDIP tentu memiliki dampak signifikan secara hukum, politik, sosial, serta pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Tuduhan semacam ini, jika tidak didukung oleh bukti yang kuat, dapat menimbulkan persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan kita. Hal ini tidak hanya mencederai reputasi institusi yang dituduh, tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat yang berpotensi merusak stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
Polri adalah institusi penegak hukum yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Menuduh Polri terlibat dalam praktik politik curang tanpa bukti yang jelas merupakan tindakan yang tidak hanya merusak reputasi institusi tersebut, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Penggunaan istilah partai coklat untuk merujuk pada Polri adalah bentuk penghinaan dan provokasi yang tidak sepatutnya dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi publik yang keliru bahwa Polri adalah entitas politik. Padahal, Polri adalah institusi negara yang netral dan profesional. Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperbaiki sistem hukum, ekonomi, politik, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Tuduhan bahwa Kim melakukan kecurangan dalam proses pilkada tidak mendasar dan mencederai semangat demokrasi yang kita junjung tinggi. Kami percaya pada proses demokrasi yang adil dan transparan, serta menghormati pilihan rakyat. Indonesia telah berada di bawah kepemimpinan rejim PDIP selama 10 tahun terakhir, 2014 sampai 2024. Jika tidak ada kepuasan terhadap kondisi hukum, ekonomi, politik, keamanan, atau ketertiban saat ini, seharusnya PDIP melakukan introspeksi terhadap kinerja mereka selama berkuasa. Bukan menuding pihak lain atas permasalahan yang ada tanpa refleksi diri, maka itu bukanlah langkah yang bijak. Jika terdapat permasalahan antara PDIP dengan mantan Presiden Jokowi, baik secara personal maupun kelompok, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah internal partai. Mengangkat isu tersebut ke ranah publik dengan menuduh institusi lain hanya akan merusak persatuan, keamanan, dan ketertiban bangsa. Dalam setiap proses pemilihan, potensi terjadinya persoalan di berbagai tempat adalah hal yang wajar. Namun sudah ada mekanisme hukum yang jelas untuk menangani dugaan pelanggaran, seperti melaporkannya ke Bawaslu, Gakumdu, dan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ditemukan ketidakprofesionalan dalam penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu, hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk ditindaklanjuti. Upaya menuduh Polri dan pejabat kepala daerah tanpa bukti yang jelas dapat dilihat sebagai usaha untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal ini tidak sehat bagi demokrasi kita dan dapat menimbulkan keresahan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mari kita dukung hasil pemilu secara konstitusional dan menghindari segala bentuk upaya yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang telah berjalan. Sebagai kader Partai Gerindra, saya menolak tuduhan yang dilontarkan oleh PDIP terhadap Polri dan Koalisi Indonesia Maju. Tuduhan tersebut tidak hanya melukai hati kami sebagai bagian dari Kim, tetapi juga merusak nama baik institusi negara yang seharusnya kita hormati bersama. Mari kita menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban bangsa dengan tidak saling menuding tanpa dasar yang jelas, serta menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.